Terima kasih Dr. Freddy atas pemaparan materinya luar biasa, sangat jelas ya dan sangat detail. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Untuk itu dengan hormat saya kembali mengundang kedua pembicara, Dr. Hani dan juga Dr. Freddy untuk kita bisa melakukan diskusi. Di sini saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan, Dokter. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dan mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu ya dan wawasan untuk kita semua, terutama dalam bidang chemical peeling. Baik, mungkin saya langsung saja ada pertanyaan dari Dr. Undang Sumpena kepada Dr. Hani. Dr. Hani tadi mungkin kan ditampilkan ya tentang prosedur chemical peeling seperti itu dan ditanyakan nih dari Dr. Undang Sumpena, media apa yang terbaik sih dok untuk mengoleskan cairan peeling? Mungkin Dokter Undang nih menggunakan kuas, apakah memang kuas adalah media yang terbaik atau mungkin ada saran begitu dari Dokter Hani? Silakan Dokter Hani. Ya, terima kasih Dokter Undang. Ini jadi itu kan ini ya cara ngolesin ya. Saya dulu waktu belajar chemical peeling itu hampir semua media saya coba. Pernah dengan kapas, pernah dengan cotton tip, cotton bud juga pernah, pakai kuas juga pernah, pakai kuas yang lebar pernah, pakai kuas yang kecil pernah. Tapi kalau untuk saya itu paling enak adalah pakai kuas yang tidak terlalu lembut itunya lembarannya, dan kemudian lebarnya kira-kira untuk saya kira-kira 1 cm lah. Tapi itu kan tergantung sama dokternya ya. Kalau dokternya biasa sekali dengan cotton buds, silakan saja. Yang paling penting adalah bagaimana cara Anda mengoleskan bahan iritan itu rata di seluruh permukaan kulit yang kebetulan tidak rata seperti tembok. Kalau rata permukaan wajah kita seperti tembok mudah sekali ya. Nah, itu dengan yang berlekuk-lekuk itu gimana sih caranya? Itu saja, dan itu yang perlu dipelajari. Karena makin dalam bahan yang kita pakai, ya makin merusak. Makin ringan, ya makin nggak merusak. Kira-kira itu. Ya, baik, Dokter. Jadi mungkin kuas boleh saja, tapi mungkin disesuaikan Apa saja? kembali ya, Iya, oleh. tergantung kebiasaan ya. Ya, baik, Dokter. Mungkin makanya dibutuhkan pengalaman ya, Dok, untuk Iya. melakukan chemical peeling ini. Baik, terima kasih, Dokter Hani. Mungkin saya izin karena ada beberapa pertanyaan di depan untuk Dokter Hani. Ada beberapa yang mungkin akan saya gabungkan supaya nanti kita bisa bertanya juga kepada pembicara kedua kita, Dokter Freddy. Dokter Hani, ini ada pertanyaan dari Dokter Diana dan juga Dokter Putih ya, menanyakan tentang flek. Jadi kasus flek kemudian mau dilakukan chemical peeling, apakah hanya di daerah flek atau boleh di seluruh wajah begitu. Kemudian pilihan, mungkin maksudnya pilihan agent ya untuk freckles, itu bagusnya peeling apa? Mungkin satu-satu dulu, Dokter Hani, silakan dok untuk flek dan freckles ini. Flek dan freckles. Kalau kita mau mengerjakan chemical peeling, kita harus tahu patofisiologi bagaimana terjadinya freckles-nya dulu. Ya, freckles itu terjadi pada stratum basalis, di sana ada namanya melanosit. Melanosit itu adalah pabrik pigmen yang kalau ada inflamasi atau matahari, dia memproduksi melanin ke atas, yaitu ke level atas dari stratum basalis, masuk ke stratum spinosum, terus ke atas. Nah, itu flek. Jadi kalau Anda mau menghilangkan flek, Anda harus berpikir bagaimana caranya menghilangkan semua pigmen melanin yang ada di stratum spinosum. Kalau bisa di stratum basalisnya juga dihilangin. Itu konsepnya ya. Jadi artinya kalau untuk saya harus menggunakan bahan-bahan yang namanya light peel, light depth peel. Itu pertama ya. Bahan apa yang bisa di itu? Ya kalau untuk saya, pengalaman saya yaitu gunakan yang bahan-bahan yang supaya bisa mencapai
stratum basalis. Bahan apa saja? Ya nanti dicari di Google banyak ya. Misalnya mungkin Gesner bisa, salisilat bisa, ya. Glycolic agak sulit karena dia masuknya nggak rata. Kita ngolesin, nah itu. Jadi kalau pertanyaannya waktu mengatasinya apakah boleh ditimbul flek saja? Ya boleh, boleh Anda coba di fleknya saja. Tapi nanti akan timbul demarkasi. Nah, garis demarkasi itu kan nanti ada halonya. Halo itu artinya di tempat fleknya itu bisa memang setelah diolesin menjadi berkurang, tapi di samping persis ya bisa menjadi lebih putih. Karena pigmen yang di kulit normal sekelilingnya itu kan juga terangkat. Kan Anda nggak bisa ngolesin persis di garisnya di fleknya, kan nggak bisa. Kan fleknya itu bukan kayak segede 30 cm gampang di itu. Tapi kalau fleknya cuma setengah mili, gimana Anda ngolesin? Anda pakai cotton bud aja udah bleber keluar. Nah, yang bleber keluarnya itu bakal menjadi halo. Lebih putih. Kulitnya bersih, tapi tengahnya ada hitam, pinggirannya ada halo, baru kulitnya normal. Nah, itu adalah risiko kalau kamu ngerjain chemical peeling hanya Anda tutulin di tempat fleknya. Karena itu kalau Anda tanya sama saya selalu oleskan semuanya pakai bahan yang ringan, kemudian konsentrasikan di tempat fleknya pakai bahan yang lebih keras. Pakai bahan yang lebih keras apa? Ya Anda bisa kan pilihannya banyak sekali. Apa sih bahan-bahan yang lebih keras? Untuk bisa mencapai ke stratum lapisan basal. Karena namanya melanogenesis itu paling banyak di stratum basalis atau suprabasal. Sedikit di atas. Nah, itu yang paling banyak. Nah, kira-kira kita mesti ngerti dulu ya patofisiologinya, baru Anda mengerjakan. Nah, mengerjakannya itu kan juga nggak segitu gampang. Seperti 1 tambah 1 pasti 2. Enggak. Jadi memang karena kulit itu benda hidup yang maunya dia, bukan maunya kita. Kita nggak bisa mengendalikan kulit kan. Nah, karena itu ada yang bilang, oh flek, oh pakai laser. Coba aja pakai laser. Begitu pigmennya rusak oleh laser, tapi ingat, laser akan mengakibatkan panas, thermal. Thermal itu di kulit. Lihat aja minggu depan. Timbul flek lagi. Jadi indikasi untuk melasma bukan dengan laser, bukan. Laser itu hanya untuk tato, bukan untuk melasma. Kira-kira gitu. Baik. Baik, Dokter Hani, terima kasih. Jadi kembali memang dari pengalaman ya dokternya dan juga tadi seperti pemilihan agent, dan kalau untuk flek memang disarankan kita juga nggak mau sampai hanya mengobati flek, tapi malah jadi muncul nggak rata begitu ya. Iya, Untuk ada halonya, ada warna lebih bening. Baik, baik. Baik, pertanyaan berikut nih dari Dokter Putih. Sebetulnya ditujukan ke Dokter Hani, tapi saya rasa bisa ya kita tanyakan juga kepada Dokter Freddy mengenai chemical peeling agent untuk akne dan juga sekaligus melasma. Tadi mungkin sepertinya melasma sudah dijawab. Kemudian ada juga pertanyaan yang di bagian bawah terkait retinol peel untuk akne nih. Jadi karena tadi ada pembahasan juga tentang retinol begitu dari Dokter Freddy, mungkin Dokter Freddy bisa sharing begitu pertanyaan ini, apakah retinol peel ini bisa kita gunakan kepada pasien akne? Silakan Dokter Freddy. Iya, sebetulnya lebih banyak pengalaman jam terbang sih Dokter Hani. Tapi kalau lihat dari apa yang saya baca lebih banyak literatur, memang retinol peel ini ya ada studinya juga ya. Dan kemudian ya tapi tentu membutuhkan waktu itu beberapa minggu. Jadi untuk akne dan sebagainya. Jadi oleh karena itu mungkin kita seperti juga Dokter Hani katakan, ya itu harus dilihat case by case lah, bagaimana acne-nya itu. Ya, mungkin Dokter Hani bisa tambahkan atau Dokter Maria juga punya pengalaman tentang ini. Ya, baik. Mungkin kalau tentang jerawat, kalau jerawat itu kan macam-macam ya. Ada akne komedonal, hanya komedo, ya. Nah, kemudian satu akne papulopustuler yang merah-merah ke atas gitu ya. Akne itu kembali lagi kuasai patofisiologi. Patofisiologi akne itu adalah penyumbatan di pori-pori.
Akibat apa? Minyak kelenjar sebasenya tersumbat di situ. Nah, tersumbatnya di mana? Lokasinya itu di dermis, bukan di epidermis. Jadi kalau akne komedonal itu lokasi di dermis. Jadi kalau mau dikelupasin harus seluruh epidermisnya juga. Jadi kalau akne komedonal itu menjadi lebih sulit dikelupaskan dibandingkan akne papulopustuler. Karena kalau udah akne papulopustuler, awalnya sumbatan di dermis, tapi dia kemasukan kuman akne, Corynebacterium acne, mengakibatkan inflamasi. Nah, inflamasi ini nonjol di kulit ya. Nonjol di kulit. Nah, nonjol di kulit ini karena merah, ada inflamasi, itu mudah dipeeling. Saya yakin dengan very superficial peel atau very light peel, itu pasti bisa di akne. Apalagi aknenya yang papulopustuler akan mudah. Tapi kalau akne komedonal, karena lokasi komedonya itu kecil, apalagi yang mikrokomedo, itu di dermis. Anda harus ngangkat seluruh epidermis. Jadi keberhasilan menggunakan obat-obat yang very superficial agak kurang. Tapi kalau untuk akne yang merah-merah gitu kelihatan ya, itu pakai very light, itu pasti bisa. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bahan apapun yang namanya bahan iritan, apapun asal bisa ngelupasin kulit, pasti ada efeknya, pasti. Tapi efektivitasnya mau 10%, mau 50%, mau 90%, mau 100%. Nah, ini menjadi masalah. Dan kemudian setelah semuanya berhasil, apakah menjamin tidak kembali? Oh, enggak dong. Namanya akne itu kan minyak yang tersumbat. Yang ini sudah nggak tersumbat, nanti jangan-jangan kelenjar yang lain itu tersumbat lagi. Karena memang minyaknya produksinya banyak. Lagi moments, itu androgennya pasti naik. Dan itu seperti Dr. Freddy tahu ya, androgen itu merangsang kelenjar sebasea. Jadi akan ada lagi gitu. Nah, ini kan sebuah proses ya. Jangan dipikir kalau udah kita ganti, udah enggak. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita perlu pahami dengan chemical peeling. Jadi kedalamannya kita harus kuasai dulu, dan kemudian jangan yakin bahwa nanti yang berikutnya kita pasti nggak timbul. Enggak. Itu harus dipelihara selanjutnya. Karena itu saya setuju kalau memang dari awalnya udah dalam, untuk berikutnya kita membutuhkan juga pengelupasan yang lebih ringan. Nah, dari saya itu kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Freddy dan juga Dr. Hani ya. Jadi menarik banget nih karena kita lagi bahas akne, karena kan akne ini juga problem yang sangat common ya, sangat umum, membuat pasien itu juga datang ke klinik untuk berobat begitu ya, dan mencari suatu solusi begitu kepada dokternya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nyambung sedikit masih tentang akne ya. Ini pertanyaan berikut dari Dr. Ruth Putri. Ya, selamat siang dokter, mau bertanya, ini mungkin bisa dijawab oleh Dr. Hani maupun Dr. Freddy. Mau bertanya kalau peeling akne itu boleh nggak 2 layer saat pengolesan, dan setelah tindakan peeling apa boleh untuk laser seperti whitening, apakah itu tidak melukai atau apakah dilakukan IPL? Mungkin ada saran masukan dari Dr. Hani maupun dari Dr. Freddy. Silakan. Mungkin dari Dr. Hani dulu, silakan dok. Ya. Jadi gini, kembali lagi ya, apakah boleh dilakukan peeling berapa layer? Pertanyaan saya nomor 1, Anda menggunakan bahan apa? Dan kemudian kedua, kadarnya berapa persen? Anda menggunakan glycolic acid yang satu 10%, yang satu 60%, ya beda lah. Oh, Anda pakai, saya pakai PCA dok. Berarti isinya berapa persen? Anda gunakan kan cuma 5%. Yang satunya 30%. 30% itu bisa mencapai dermis loh. 5% paling cuma stratum corneum. Jadi bukan perkara berapa lapisannya, bukan. Tapi lebih ke endpoint-nya yang apa Anda harapkan. Anda menggunakan, kalau saya misalnya, saya menggunakannya 15% untuk mencapai endpoint sampai kira-kira menjadi white pink atau seluruh epidermis.
Itu saya membutuhkan kira-kira berlapis-lapis, bisa 5 lapis untuk mencapai itu. Tapi kalau saya gunakan 25%, kira-kira saya gunakan 2 lapis saja, saya sudah mencapai sampai white pink frost. Seluruh stratum basalisnya sudah sampai, karena saya menggunakan 25%. Kalau 15%, saya mesti ngolesinya mesti 5 kali sampai 6 kali mungkin. Tergantung sama kekompakan dari kulitnya berbeda-beda. Atau misalnya dia habis pakai krim, retinoic acid-nya udah biasakan ya. Semalam dia masih pakai. Boro-boro kalau semalam dia mesti pakai, boleh dipiling? Ya boleh, tapi asal kamu mesti tahu. Kulitnya jauh lebih sensitif loh. Yang tadi rencana 3 layers, baru menjadi white pink frost, 1 kali layer saja sudah white pink frost. Obatnya masuknya cepat ke dalam. Toto frosting. Kadang-kadang orang yang habis pakai krim, dia lupa semalam dia lupa pakai, kemudian apalagi pagi dia pakai, kemudian sorenya peeling. Saya pernah peeling pakai AHA 20%. Saya ngolesin semuanya frosting. Mana pernah sih peeling AHA 20% bisa frosting? Bisa. Saya pernah ngalamin sekali. Selama saya melakukan peeling dari tahun 97, pernah saya 20%, seluruh wajah sampai frosting semuanya, saya kaget. Nah itu, jadi kembali lagi, nggak sesederhana seperti yang dikatakan gitu ya. Nah jadi, apakah setelah peeling boleh di laser? Boleh-boleh aja. Selama kita tahu, saya melakukan peelingnya ini baru sampai di sini nih. Habis itu saya pakai lasernya sekian. Boleh. Kalau saya nih, mikrodermabrasi dulu, habis itu pakai peeling. Tapi saya tahu nih, saya nggak boleh pakai peeling yang keras nih. Setelah mikrodermabrasi, saya pakai peeling yang ringan aja. Ya, pakai misalnya asidum salicylate, mungkin cuma 5% gitu. Habis itu di laser. Lasernya juga, ya konsentrasinya berapa, ya kasih aja 20%. Boleh. Kenapa enggak? Kan kita mau merusak kulit. Nah, mau merusak kulitnya, kamu mau pakai 1 senjata atau mau 3 senjata, nggak ada masalah. Tapi kan kamu mesti tahu kedalaman merusak kulitnya sampai di mana. Itu yang Anda harus pahami semuanya dulu. Jadi memang chemical peeling itu dengan 1 senjata saja Anda bisa kok merubah seluruh wajah, bisa asal Anda kuasai semuanya. Nggak usah pakai laser-laseran. Kecuali pembuluh darah, itu tidak bisa diatasi dengan chemical peeling. Yang lain semuanya bisa. Baik, dokter. Itu info dari saya. Baik, terima kasih Dokter Hani. Mungkin dari Dokter Freddy ada tambahan dokter terkait penggunaan chemical peeling untuk acne misalnya. Ya, itu penjelasan dari Profesor Hani dengan dia ada father of peeling, sebetulnya dia mau setahu saya itu yang mulai juga di RSCM, jadi jam terbangnya udah sangat tinggi ya. Tadi kalau saya perhatikan, saya rasa itu baik. Jadi tapi ya samalah karena saya lebih banyak di bidang obat. Kita kombinasi obat dengan antibiotik misalnya, mau berapa atau efektivitasnya, ya misalnya sampai ke jaringan prostat dan sebagainya. Jelas kita harus pakai yang lebih kuat dan juga lebih lama. Ya, itulah kira-kira begitu ibaratnya. Jadi dengan obat-obat di dermatologi ini juga sama. Artinya nggak semudah dioles dan sebagainya. Lah kita ada tujuannya. Itu yang penting dalam setiap pengobatan. Kita fokusnya atau goalnya itu apa, endpointnya seperti dikatakan oleh Dokter Hani. Itu. Baik, terima kasih Dokter Freddy dan Dokter Hani. Pertanyaan berikutnya, tadi Dokter Hani sempat menyinggung mengenai priming ya. Jadi ada krim yang digunakan dan kaitannya dengan prosedur chemical peeling. Ini ada beberapa dokter bertanya nih dok terkait tentang teknik priming dan bagaimana priming itu harus dilakukan. Pertanyaannya dari Dokter Venansia Dwi Antika, kemudian ada juga dari Dokter Maulida dan juga Dokter Sugeng ya. Ini di sini saya sekaligus saja bertanya tentang teknik priming. Jadi pertanyaannya adalah priming itu minimal berapa hari sebelum dilakukan peeling dan apakah semua peeling itu harus di priming, Dok? Silakan. Mungkin Dokter Hani terlebih dahulu, Dok. Oke. Jadi gini ya, kalau kita belajar kedokteran itu ya itu the art of science ya. Itu bukan sains ya, kita kedokteran. Bukan 1 tambah 1 adalah 2. Enggak sama sekali enggak. Justru ada artnya.
Nah, ini di sini juga begitu ya. Secara konsep, kita ngajarin secara konsepnya urutannya priming 2 minggu sampai 1 bulan, habis itu peeling, habis itu 2 minggu, kan begitu ya. Itu adalah struktur konsep yang benar secara teorinya. Tapi dipraktekkan kita nggak harus sampai begitu-begitu juga kan. Secara teori kita mengunyah itu harus 32 kali loh. Prakteknya kita pernah nggak sih 32 kali ngunyah? Nggak gitu-gitu juga kan. Yang penting kita tujuannya tahu, kita ngunyah supaya hancur, supaya masuknya di dalam itu dicernanya lebih mudah dibandingkan kalau kita bulat-bulat. Nah, ini juga gitu kalau pickling. Priming. Priming tujuannya apa sih? Sebetulnya gini, kita mau bertanding, kalau saya nih, bertanding olahraga basket, kan harus ada pemanasan dulu. Pemanasan dulu, sudah siap, baru bertanding. Ini juga begitu. Kulit disiapkan untuk dikelupas, harus diadaptasikan dulu. Kenapa? Karena kulit kalau nggak pernah diapa-apain, itu kadang-kadang stratum corneum itu berantakan. Stratum corneum itu berantakan gitu. Jadi pada waktu kita kalau ngolesin langsung peeling, itu daya serap cairan peelingnya itu nggak rata. Nah, karena itu harus di priming. Di priming supaya mau dipiling itu semua kulitnya itu sudah rata semuanya. Berapa lama? Teorinya 2 minggu sampai 1 bulan. Teorinya. Untuk apa? Mempermudah waktu peeling, kulitnya jadi dikelupasin sudah rata semuanya, sehingga waktu kita ngolesin frostingnya juga bisa rata semuanya. Bahkan kita mencegah supaya, karena ada bahan-bahan obat-obat hidrokinon ya, sudah menahan melanogenesis. Kalau mau terjadi hiperpigmentasi post-inflamasi, agak dicegah. Nah, itu tujuan priming. Jadi kalau Anda tanya, textbooknya berapa lama? 2 minggu. Emangnya bisa berapa lama ini? Kalau bisa 1 bulan lebih bagus. Karena semuanya primingnya jadi rata. Tapi, dok, kalau gitu, kalau pasien langsung dipilih, nggak boleh ya? Siapa bilang nggak boleh? Tadi saya tunjukin. Satu pasien dull skin, kulit hitam, dia mentak jadi bening. Sebelumnya dia belum pernah pakai priming. Saya langsung pilih pakai PCA 25%. Langsung frosting, 5 hari langsung ngelupas, langsung bisa bersih. Bisa. Tapi kalau di priming, hasilnya akan menjadi lebih bagus. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, jadi teoritis, ya, praktis bisa. Kadang-kadang gini, pasien datang, dok, saya minta peeling dok. Wah, priming dulu ya. Wah, minggu depan saya udah berangkat keluar kota dok. Gimana mau peeling? Udahlah, gini. Ya udah, kerjain. Jadi tanpa priming pun Anda silakan peeling, tapi hasilnya tidak akan sebaik kalau dipakai priming dulu, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Dokter Hani. Mungkin ini ada yang bertanya juga dok. Mungkin ini pertanyaannya untuk Dokter Freddy ya. Tadi Dokter Freddy kan menjelaskan mengenai retinol dan juga mengenai retinoic acid. Dalam pengalaman Dokter Freddy nih dok, ini apakah memang kalau tadi saya mengamati dari presentasinya retinol ini memang terbukti efektif tapi juga terbukti cukup aman begitu digunakan. Nah, mungkin dari Dokter Freddy pandangannya atau sharing begitu ilmunya, apakah memang ada perbedaan ya dari sisi penggunaan retinol maupun dari retinoic acid, dokter? Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dokter Maria. Jadi memang tadi kan ada tabel apa itu retinol, retinoic acid, ya. Lalu adanya mungkin yang paling baru kalau di generasi 1, 2, 3 dan sebagainya. Jelas artinya tadi sudah dijelaskan retinol itu adalah suatu molekul yang ada alkoholnya, jadi lebih lembut. Tetapi istilahnya juga dia tidak terlalu cepat karena dia harus yang aktifnya adalah retinoic acid. Jadi untuk itu dibutuhkan 2 step. Nah 2 step itu kan jelas ya butuh waktu, ya waktu untuk setelah di paint atau dicat itu akan untuk menuju ke dalam sel itu membutuhkan waktu 2 step itu. Nah tentu di sini kelihatanlah lebih
keamanannya lebih baik. Artinya dia tidak cepat kalau dia alergi ataupun apa sudah langsung perih, itu bisa langsung mungkin diambil tindakan. Ya, jelas. Ini keamanan retinol pill dengan kombinasinya, apalagi dengan bisabolol dan sebagainya, aminofil, itu kalau menurut saya itu ya suatu resep racikan yang untuk membuat yang penerimanya, pemakainya lebih convenient, lebih comfortable, dan juga lebih safe. Oleh karena itulah kalau saya baca-baca di Amerika dan di banyak negara, itu kan OTC. Coba bandingkan, begitu mengandung retinoic acid, itu sudah termasuk ethical resep. Jadi harus dokternya mengerjakan. Ya, tentu retinol pill boleh saja dikerjakan oleh dokter, tapi tentu jadi jauh lebih aman dibandingkan obat-obat yang termasuk golongan ethical atau di sana disebutnya prescription. Itu pandangan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Freddy dan Dr. Hani. Di sini saya melihat sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, dokter, tetapi memang waktu kita cukup terbatas dan saya izin kepada kedua narasumber, baik Dr. Hani dan Dr. Freddy, untuk pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, akan kita berikan kepada Dr. Hani maupun Dr. Freddy untuk nanti mungkin dijawab secara offline begitu dan diberikan kepada para peserta begitu. Tentunya sudah sangat antusias bertanya begitu. Dan saya juga mengamati ada beberapa pertanyaan terkait dari sisi produk ya Neostrata Retinol Pill. Saya izin juga kepada kedua narasumber untuk nanti sesudah sesi ilmiah ini saya tutup, saya akan memberikan presentasi mengenai produk Neostrata Retinol Pill untuk bisa menjawab kepada dokter-dokter peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, mungkin saya menutup sesi ilmiah kali ini. Izinkan saya memberikan sedikit konklusi. Terima kasih tentunya Dr. Hani dan Dr. Freddy, luar biasa. Saya berikan aplaus dan kita berikan aplaus semuanya ya dari para peserta kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Ya, tadi ada beberapa hal yang saya belajar banyak sekali dari Dr. Hani maupun dari Dr. Freddy. Yang pertama itu adalah tentunya tindakan chemical peeling. Tadi seperti di polling sudah dijelaskan banyak ya dokter-dokter yang tentunya keseharian mengerjakan chemical peeling. Tapi tentunya walaupun kita kerjakan sehari-hari, kita menginginkan suatu prosedur yang tetap aman dan tetap efektif untuk memberikan hasil terbaik untuk kulit pasien kita. Dan tentunya tadi sudah ada 3 hal yang harus tepat dulu ya, yaitu tepat pasiennya, tentunya kita manage ekspektasi dari pasien dengan komunikasi kita dengan jelas apa yang akan didapatkan dari prosedur chemical peeling, kemudian pemilihan agent. Jadi seorang dokter ketika melakukan prosedur chemical peeling harus tahu apa efek yang dihasilkan oleh agent dan berapa kedalaman yang kita targetkan dalam chemical peeling, dan tentunya persiapan dari seorang dokter, di mana persiapan untuk mengenal patofisiologi suatu penyakit atau suatu indikasi, kemudian mengenal dari sisi agent bagaimana mekanisme dan bagaimana aplikasinya. Kemudian tadi presentasi dari Dr. Freddy mengenai retinol ya, bahwa retinol ini merupakan golongan retinoid yang sudah dikenal efektif sekaligus aman dalam mengatasi beberapa masalah kulit, dan juga sekarang sudah ada retinol plus retinol boosting kompleks ya. Tadi dijelaskan sedikit mengenai aminofil dan juga neocitriate yang harapannya ini juga menjadi suatu molekul yang baru atau komponen yang baru untuk perawatan chemical peeling yang memberikan efek yang baik terhadap perawatan kulit pasien. Baik, mungkin sekian kesimpulan yang saya berikan. Saya izin menutup sesi ilmiah kali ini. Terima kasih Dr. Hani dan Dr. Freddy. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.